Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah nampak pagi hari ini lebih ramai dari biasanya. Kayaknya sahur semua. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk memanfaatkan momen-momen istimewa, bulan-bulan yang mulia untuk mengejar keutamaan dan mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Maka kita bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan kita untuk selalu komitmen menjaga sholat berjamaah. Kita bersyukur kepada Allah yang telah membantu dan memudahkan kita untuk memperbanyak ibadah sunnah. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan kita untuk memperbanyak puasa sunnah, untuk banyak zikir, banyak sedekah. Ya, terkhusus pada pagi hari ini adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, menurut penanggalan kalender di Indonesia, yang tentunya ini berkaitan dengan sunnah ibadah, yaitu puasa Arafah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh beberapa orang istrinya, diantaranya adalah Hafsah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sepanjang hidupnya hampir tidak pernah meninggalkan puasa Asyura, puasa Arafah, dan puasa 3 hari dalam setiap bulan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, beliau mengatakan, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Semoga puasa Arafah ini menjadikan kita mendapatkan karunia dari Allah, dihapus kesalahan kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, ini karunia yang sangat besar, Pak. Kita belum buat salah, tapi jaminan ampunannya sudah dapat kalau kita berpuasa di hari Arafah. Para ulama sepakat bahwa yang digugurkan adalah dosa-dosa kecil. Karenanya mereka atau para ulama ini mensyaratkan untuk bisa mendapatkan keutamaan tersebut, hendaknya kita menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Karena kalau dosa besar itu tidak ada sarana untuk menghapusnya kecuali dengan taubatan nasuha. Kalau itu hanya berkaitan dengan kesalahan kita kepada Allah, maka syaratnya 3: menyesal, melepaskan diri atau berhenti dari dosa. Yang ketiga, komitmen berubah. Tapi kalau dosa besar itu kaitannya dengan orang lain, maka ditambahkan satu syarat lagi, yaitu meminta keikhlasan dan kehalalannya kepada orang yang telah kita zalimi, baik dengan lisan kita ataupun dengan tangan kita. Barulah taubatnya diterima oleh Allah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Riyadhus Shalihin bab taubat, beliau mengawali babnya dengan mengatakan, at-taubatu wajibatun likulli dzambin. Taubat hukumnya wajib untuk tiap-tiap dosa dan kesalahan. Karenanya kita tiap hari harus banyak-banyak taubat, Pak. Maka di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka yang di waktu sahur itu banyak-banyak istighfar kepada Allah. Bukan di waktu sahur banyak-banyak makan. Ya, karena itu tidak menjamin kuat puasa. Di waktu sahur banyak-banyak istighfar. Setiap hari kalau udah jam 4 zikirnya istighfar sampai subuh. Istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri setiap hari tidak kurang 70 sampai 100 kali beliau beristighfar, mohon ampun kepada Allah, padahal beliau sudah dijamin surganya, dijamin ampunannya. Ya, beliau masih tetap beristighfar sebagai bentuk syukurnya kepada Allah. Nah, tentu kita membutuhkan lebih daripada 100 kali istighfar setiap hari. Ya.
Baik jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah sempurnakan amaliah kita di bulan Dzulhijjah dengan mengikuti sholat Id besok ya. Kita ikuti sholat Id, dianjurkan untuk mengikuti semuanya, baik laki-laki atau perempuan, dewasa sampai anak-anak, bahkan wanita-wanita yang haid sekalipun dianjurkan untuk keluar rumah menyaksikan orang yang sholat Id. Lumayan buat jagain parkiran, Bu. Ya, Bu. Ya. Daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, keluar rumah ikut takbiran, menyaksikan orang yang sholat, itu diantara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dianjurkan seperti demikian. Kemudian disempurnakan lagi dengan ibadah kurban. Bagi yang berkurban, alhamdulillah, semoga Allah berkahi kurbannya, diterima kurbannya, dan kelak datang di hari kiamat dengan kukunya, dengan bulunya, dengan tanduknya, ya, sebagai tebusan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari api neraka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada sunnah namanya takbir muqayyad, Pak, yaitu takbiran yang dibaca setelah sholat. Harusnya diawali habis sholat subuh ini. Jadi subuh pagi ini Arafah sudah dimulai dan berakhir asar nanti pada hari Kamis ya, 13 Dzulhijjah, itu takbiran. Baik, sebelum kita mulai kita takbiran dulu 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Baik, terima kasih. Jadi dipesankan bagi imam nanti zuhur, asar ya, untuk setelah sholat fardu takbir minimal 3 kali, mengajak jamaah. Itu namanya takbir muqayyad, yaitu yang dilaksanakan setelah sholat fardu. Adapun di luar sholat fardu sudah boleh sejak tanggal 1 kemarin, di jalan-jalan, di pasar-pasar ya, mau keliling kampung takbiran boleh ya, karena begitu yang dilakukan salafus saleh Abdullah bin Umar, Abu Hurairah. Kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah itu keliling ke pasar-pasar, ke jalan-jalan, ngajakin takbiran.